Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fizar Maulana dengan NPM 227000202. Sini saya akan membuat atau melaksanakan tugas tentang tugas PLC, yaitu sistem parkir otomatis dua lokasi. Adapun untuk soalnya sebagai berikut. Bisa dilihat ada dua parkiran, parkiran satu dan parkiran dua, ada pintu masuk, pintu keluar, dan juga ada panel kontrol, manual, dan panel utama. Baik, untuk keterangannya bisa dilihat sebagai berikut. Panel utama ada lampu hijau, run, lampu kuning, standby, lampu merah, emergency. Panel manual, lampu hijau, posisi gerbang terbuka, lampu kuning, posisi gerbang tertutup, sensor warna hijau, sensor satu dan sensor 2, incoming maupun outgoing. Note, desain HMI semenarik dan seestetik mungkin dengan menggunakan estimasi kapasitas parkir wajib menggunakan numerik display dan lain sebagainya bisa dibaca. Untuk peraturannya sebagai berikut. Ketika posisi standby, maka sistem tidak akan berjalan di panel manual bisa digunakan serta lampu kuning menyala. Oke, ketika posisi emergency, maka semua sistem mati maupun itu bagian otomatis ataupun bagian manual. Dengan lampu merah saja yang menyala dengan circle 1 second flip-flop hingga tombol reset ditekan. Kemudian ketika pemberi start ditekan, maka sistem otomatis akan berjalan dan sistem manual tidak akan berjalan. Suhu BB-nya ditekan hingga tombol stop ditekan dan disertai lampu hijau pada panel utama untuk menyala. Proses otomatis, di mana ketika PB start pada panel utama, maka sistem otomatis akan berjalan. Setiap parkiran memiliki kapasitas maksimal 10 buah kendaraan. Pada bagian masuk ketika sensor incoming terdeteksi, maka timer akan menyala selama 2 detik lalu gerbang akan terbuka. Ketika sensor going terdekat deteksi, maka gerbang tidak akan langsung menutup hingga kendaraan telah selesai melewati sensor tersebut dan tambahkan timer selama 2 detik baru gerbang akan menutup. Proses 3 dan 4 berlaku untuk parkiran keluar. Proses 1 dan 5 berlaku juga untuk parkiran yang lainnya. Ketika salah satu kapasitas parkir sudah penuh, maka gerbang tidak bisa membuka sampai kendaraan ada yang keluar terlebih dahulu. Dan maksimal kendaraan yang bisa ditampung yaitu maksimal berjalan 10 buah. Untuk poin 7 dan poin 8 berlaku parkiran yang satunya lagi. Oke, maka proses manual bisa digunakan dan ketika posisi running, maka proses manual tidak bisa digunakan meskipun tombol buka maupun tombol tutup ditekan. Kedua, setiap gerbang memiliki masing-masing lampu indikator dan push button untuk membuka dan menutup gerbang. Jika gerbang terbuka, maka lampu akan menyala. Gerbang tertutup, maka lampu akan mati. Maksimal kendaraan yang bisa ditampung di masing-masing parkiran maksimal berjumlah 10 kendaraan. Ketika kapasitas parkir sudah penuh maksimal, maka gerbang tidak akan terbuka. Meskipun menekan tombol buka hingga ada kendaraan yang keluar. Oke, baik. Untuk soalnya seperti itu dan untuk pengerjaannya sebagai berikut. Kita buka dulu terlebih dahulu Machine Export buat Snydernya. Kita buka dulu aplikasinya. Baik, ini sudah masuk ke dalam aplikasinya. Pada bagian push notice, kita pilih yang in inaktif. Kita pilih klik. Kemudian kita ke konfigurasi. Yes. Kita ke konfigurasi kita pilih yang kita pilih yang TM221CE40T24 VDC. Kita tekan, kemudian kita drag, kemudian kita yes.
Untuk modulnya sudah kita masukkan. Selanjutnya, setelah itu kita masuk ke program. Pada poin ini kita akan menyusun rangkaiannya. Baik untuk rang pertama, kita masukkan untuk panel sistem. Kita beri nama di sini dengan panel sistem. Oke, untuk panel sistem. Baik, pertama kita masukkan tombol start. Untuk rang pertama, tombol start. Di 0.1. Ntar, isi komennya start. Dan kita masukkan tombol stop. Dan kita masukkan juga tombol untuk memorinya. Kita masukkan terlebih dahulu. Kita juga masukkan bagian latching. Bagian latchingnya kita masukkan. Oke, untuk rak 0, kita tulis sini untuk tombol stop di 2, di 1 berarti. Di 0.1, terus sini juga stop. Bentar. Dan untuk ini kita pakai M19. Untuk komennya kita tulis stop MI. Untuk addressnya yang ini kita tulis, ini kita key 0 di 0.2. Ini kita tulis lampu emergency. Enter. Kemudian untuk ininya kita kasih lampu run key 0 0. Keterangan lampu run. Dan ini kita sambungkan atas, masukkan alamat. Ini untuk memori kita pakai M10. Dan yang ini juga kita pakai key 0 untuk nge-latching. Key 0. Oke, baik. Ini kita kasih komen start HMI. Bentar. Oke, untuk rang 0 sudah selesai. Lanjut ke rang kedua atau rang ke-1. Untuk rang ke-1 kita masukkan NC, masukkan NC, masukkan coil. Untuk ini kita beri masukan untuk key 0 untuk run. Bentar. Dan ini kita tulis M3 atau memori 38. Untuk yang koilnya kita kasih alamat untuk lampu standby i 0.1. Lampu standby kita tulis sini lampu standby. Baik, untuk rang pertama sudah selesai. Lanjut kita ke rang kedua. Kita pilih di sini enter. Untuk rang keduanya kita klik yang ini. Kemudian kita masukkan kontak atau emergensi. Kita masukkan juga kontak reset.
Dan kita juga masukkan memori, lupa, kemudian masukkan foil, kontak lagi, kemudian kita masukkan lagi kontak untuk memorinya. Kita sambungkan terlebih dahulu untuk latching. Sini kita tulis untuk M02. Ini tulis di 0, 2, dan di sini juga kita tulis I 0.3, 0.3. Kita di sini beri komen ini untuk emergency. Tombol emergency-nya enter. Kita pilih di sini juga ini untuk reset. Ini memori digunakan untuk reset M21, dan ini reset HMI. Kenapa pakai memori? Karena di HMI Schneider harus memakai memori. Sini juga adalah untuk tombol memori M20. Bentar, ini kita beri nama EMHMI. Bentar, dan masukkan juga memori M38 untuk melecing. Di sini kita pakai juga M38 bagian addressnya M38. Baik, untuk run kedua sudah selesai untuk emergency dan untuk resetnya. Selanjutnya yaitu kita tambah lagi add a new run. Kita klik sini, kemudian run ketiga. Untuk run ketiga kita masukkan bersama kontak, kontak juga kita masukkan kontak memori, dan kita masukkan timer, dan juga coil. Coil ini kita timernya kasih 1 detik, yaitu untuk lampu flip-flop yang emergency. Sini kita pilih 1 second, play, tipenya tone. Oke, ini kita kasih memori, filenya M39. Oh, ini kita kasih memori yang dari rang kedua yaitu M38. Mana ketika standby nyala maka ini pun akan menyala. Ini kita kasih M40. Oke, rang ketiga sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke rang keempat. Untuk rang keempat kita juga masukkan kontak, sama kontak memori. Kedua kita masukkan timer. Ini digunakan timer kedua untuk mengecekkan ke timer ke-1. Jadi flip-flop masukkan 1. Ini kita ganti jadi 1 second. Tipenya tone 1 second, play.
Kita masukkan juga coil. Ini kita beri nama M40 dan kita di sini pakai M39. Enter. Selanjutnya kita masukkan coil sebagai lampu emergency. Kasih key 0.2. Kita sambungkan sini. Sambungkan sampai lampu emergency. Sampai sambungkan dari kabel. Oke. Kemudian sudah selesai untuk lampu emergency. Ini adalah sebagai lampu indikator emergency flip-flop 1 detik atau 1 second. Selanjutnya untuk rang kelima kita tambahkan lagi. Untuk rang kelima kita beri nama dulu sistem otomatis. Sistem otomatis gerbang masuk parkiran 1. Enter. Kita masukkan kontak. Kita masukkan juga kontak lagi. Kita masukkan sekarang yaitu sistem masuk. Jadi kita memakai rising egg. Kita klik di sini, kita drag dan kita juga masukkan kontak lagi. Kontak, masukkan oil. Lalu kita masukkan kontak. Masukkan kontak lagi. Kita kesinikan, ke atas kan. Sambungkan. Kita tambah kontak memori sebagai latching. Sambungkan sebelah sini. Baik, setelah disambungkan, kita juga masukkan sini addressnya. Ini kita key 0.010. Ini kita masukkan memori. Ini kita masukkan dulu. Terlebih dahulu kita i 0.4. Untuk beri komen di insert yang sudah masuk, incoming masuk. Kemudian yang di bawahnya kita juga masukkan lampu i 0.5 ukuran. Ini kita pakai memori sebagai untuk HN-nya M22. Ntar ini kita tulis set M S1 P1 HMI. Enter. Ini kita beri address juga, kita beri M2. Enter. Dan untuk selanjutnya kita beri M8. Selanjutnya kita juga di sini kita beri memori M0. Enter. Oke, setelah itu kita ke bawah, tambahkan lagi RAM. Ini juga jangan lupa tambahkan address M0.
M0, run kelima sudah selesai, lanjut ke run keenam. Untuk run keenam, kita masukkan dulu kontak, kontak, kontaknya kita pilih yang NO sini, di sini. Kemudian kita beri alamat, alamatnya yaitu M0, ntar kemudian kita kasih memori, kita kasih terlebih dahulu untuk timernya, kita beri timer sini, timer 2, kita tulis 2 second, dan ini kita ganti ke second play, dimana untuk timer ini ketika dia membuka maka dia akan menghitung, timer akan menghitung dan kemudian pintu gerbang pun membuka selama 2 detik. Oke, kita sambungkan dan kita masukkan lagi coil, kita beri alamat M1, enter. Oke, untuk rang ke-6 selesai, selanjutnya kita lanjut ke rang ke-7. Untuk rang ke-7 bisa kita buat, pertama kita masukkan kontak lagi, selanjutnya masukkan, tadi kan rising edge, sekarang kita masukkan yang falling edge, kita masukkan di sini. Oke, kita beri kontak NC, dan lagi kontak lagi, dan kontak untuk melaging di bawah. Berikutnya kita beri coil, kemudian kita beri timer. Timernya di sini kita tulis saja, timer. Oke, selanjutnya kita sambungkan. Sini sambungkan. Ini ke atas sini. Oke, ini juga kita sambungkan untuk timernya. Ke timernya beri coil. Selanjutnya kita masukkan address. Ini kita masukkan key 0, 0.0. Campuran. Untuk yang ininya kita beri memori. Beri I 0.5 untuk IN, untuk out untuk sensor out masuk, enter. Dan yang ini kita beri alamat juga, memori mem 3, enter. Dan di bawahnya kita beri memori alamat untuk address M23, enter. Kita klik di sini, tulis di komen MSE2 1 MI agar mempermudah nantinya. Dan ini kita tulis I 0.0. Selanjutnya kita beri coil ini, beri alamat juga, yaitu M2. Ntar di sini juga kita beri alamat M3. Oke, ini kita beri alamat untuk latching M2.
Untuk rang ketujuh sudah selesai. Ini untuk timernya kita ubah 2 second. Ininya tipe sudah, ini 1 second. Dan kita play. Dimana setelah menutup, dia akan menghitung. Kemudian dia akan mematikan gerbang tersebut. Gerbang tersebut akan tertutup. Jadi ketika kita menekan tombol atau sensor satu untuk parkiran satu masuk, kita klik, maka timer akan menyala. Ketika timer menyala selama 2 detik, gerbang tersebut akan membuka. Kemudian setelah melewati mobil tersebut, setelah melewati sensor kedua atau out masuk, maka gerbang akan tertutup kembali. Jadi ketika out masuk menerima adanya ini atau sensor nyala atau mobil sudah masuk, maka sensor akan menyala. Maka timer akan menyala. Kemudian setelah timer menyala, gerbang akan muncul kembali. Baik, selanjutnya kita masuk ke rang ke-8. Untuk rang 8, kita tambahkan lagi rang. Rang 8 kita masukkan compression block. Kita klik di sini. Compression block ini kita diperuntukkan untuk menampilkan timer. Timer yang masuk maupun yang out masuk. Incoming masuk maupun yang out masuk. Oke, kita sambungkan terlebih dahulu. Sambungkan di sini. Oke, dan kita beri alamat. Untuk alamat ini kita persen MW0 MW0 atau kita MW2 titik 2 sama dengan persen TM0 atau timer 0 load atau titik V, enter. Oke, saja yang ini kita kasih alamat persen MW3 spasi titik 2 sama dengan spasi persen TM1 titik P, enter. Oke, untuk rang ke-8 sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke rang 9. Untuk rang 9, kita tambahkan rang lagi. Kita beri nama di rang 9, di komennya kita kasih gerbang masuk P1. Jadi ini adalah kita untuk menampilkan gerbangnya. Kita tambahkan kontak, tambah lagi kontaknya, tambah lagi kontak untuk latching. Kita beri kontak NC, lagi beri kontak NC, dan beri coil. Ini kita sambungkan ini. Setelah itu kita beri alamat untuk addressnya. Ini kita masukkan M1. Sini kontaknya kita beri M3. Ini kita beri M27. Dan untuk ini kita beri key key
0,5. Bentar, kita beri nama. Ini untuk lampu hijau. Oke, ini juga beri nama manual M, tutup. Oke, selanjutnya ini kita beri alamat yaitu key 3. Key 0,3. Enter, beri alamat untuk gerbang masuk. Gerbang masuk parkiran satu. Oke, selesai. Maksudnya ini kita untuk nge-latching. Kita kasih alamat yang sama. Seperti coil key 0,3. Enter. Baik, untuk rang ke-9 sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke rang ke-10. Rang 10. Kita beri kontak. Rang ke-10 kita fungsikan namanya sebagai sistem otomatis mohon maaf, kita masukkan di sini sistem otomatis terbang keluar, terbang keluar parkiran satu. Bentar. Oke, masukkan kontak lagi. Untuk sistemnya sama seperti sistem masuk. Kita kasih icing, icing egg, icing egg. Kemudian kita beri kontak lagi, kontak. Kemudian beri coil, dan coil. Sini kita tulis key 0, 0. Enter untuk lampuran. Ini kita beri alamat I untuk sensor satu keluar I 0,6. Kita tulis di sini INC keluar. Enter. Kemudian di sini kita kasih alamat M6. Enter. Dan di sini kita beri alamat pula M4. Enter. Akhirnya kita buat latching. Sini kita beri kontak terlebih dahulu. Ini untuk latchingnya di sini. Kita beri kontak untuk ke HMI-nya. Sini kita sambungkan. Ini juga kita sambungkan. Oke, dan kita kasih alamat yang di sini. Sini kita beri alamat di 0 sama di 0, di 0. Enter. Maaf, tidak pakai persen. Nah, oke, kita di sini beri alamat. Kita beri alamat di sini M24. Kemudian di sini juga kita beri alamat M4. Enter. Oke, untuk rang ke-10 sudah selesai, yaitu sistem otomatis terbang keluar parkiran satu. Lanjut, kita tambahkan lagi rang ke-11. Sistemnya pun sama seperti rang keluar. Kita masukkan kontak seperti rang masuk, sistemnya sama. Dan lagi jam atau timer. Masukkan timer. Kita sambungkan ke sini. Dan kita masukkan coil.
oil. Kita beri alamat. Untuk ini kita beri alamat M4. Dan di sini juga kita beri alamat M5. Oke. Udah untuk timernya kita setting. Timernya kita kasih 2. Ininya 1 second. Play. Oke. Timernya seperti itu. Ini kita kasih timernya timer 8. Ini ganti jadi 2 detik. Oke. Ini juga timer 8. Ini 9 detik. Timer 1 ini. Oke. Timer 2. Play. Tim 1 ini tim 2. Tim 2. Oke, ke bawah. Ini alamatnya tim 3. Timer 3. Oke, untuk gerbang keluar sudah ini rang ke 11 sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke rang 12.
Oke, untuk time 11, untuk rang ke-11 sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke rang ke-12. Tambah lagi rang, dan kita kasih kontak, kita lagi kasih lagi kontak, dan kita kasih yaitu falling A. Oke, diberi kontak juga di sini. Untuk sistemnya sama seperti gerbang masuk. Diberi kontak lagi untuk memorinya. Untuk ke HMI, kita kasih matching. Kita sambungkan di sini, 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 oke. Dan kita beri addressnya, kita beri nama Tuki Note 0. Ntar sini sensor 2, untuk sensor 2 out keluar I 0,7, kita kasih di sini out keluar, dan juga ke sini kita beri M, kita beri memori 7, dan di sini juga kita beri alamat yaitu M6. Oke, selanjutnya di sini kita beri alamat sama seperti di atas yaitu Kino. Dan di sininya kita pakai memori M25. M25. Bentar, kita kasih di sininya keterangan KSE2, berarti sensor 2, parkiran 1, HMI. Bentar, ini untuk latching kita tulis M6. Bentar. Oke, untuk rang ke-12 sudah selesai. Lanjut kita ke rang ke-13. Sebelum lanjut kita masukkan terlebih dahulu untuk timernya. Untuk timer menutup pada out. Kita kasih di sini. Kita tempelkan di sini. Kita sambungkan. Oke. Kita beri juga coil. Coil ini alamatnya di M7. M7 menyala, maka M6, memori 6 akan mati. Jadi diancamkan di sini. Untuk timernya, timer 3 ton, 2 detik. Oke. 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 Baik, untuk perang ke-12, ke rang 13, enter. Kita masukkan lagi rang. Kemudian kita tulis di komennya untuk menampilkan lagi timer yaitu timer. Display timer keluar. Parkiran 1. Enter. Kita kasih compression block. Sini tulis, kita beri alamatnya persen MW. Berarti MW 4,2 sama dengan persen, kemudian EM 2,V. Enter. Oke, lanjut. Selanjutnya kita masukkan lagi sini alamat sini kan. Oke, kita beri sini juga alamat yaitu sen MW5 spasi titik 2 sama dengan berarti persen TM3 titik V. Enter. Oke.
Oke, untuk rang 13 sudah selesai. Lanjut ke rang 14. Tambah lagi rang 14 kita masukkan dulu kontak. Lagi kontak. Kontak lagi. Oke, dan masukkan file. Bawahnya kita kasih kontak lagi untuk ke memori dan untuk ke latching. Sambungkan untuk memorinya. Kemudian kita di sini kasih alamat addressnya M5. Baik, itu di sini kita beri alamat M7. Juga di sini kita beri alamat M29. Bentar. Sini kita beri filenya, kita beri alamat pula, yaitu key titik i 04. Kita kasih komen di sininya, komen maaf, keluar sedikit, komen terbang keluar, keluar parkiran satu. Bentar. Oke, untuk ini kita beri alamat pula, yaitu key.6, key 0, key 6. Enter. Kita kasih nama yaitu lampu kuning. Enter. Oke, selanjutnya di sini juga kita beri alamat yaitu key 0.4. Enter. Oke, sudah selesai. Ini juga posisi komen, jangan lupa untuk manual. Kita tutup. Oke, selesai. Selanjutnya kita masuk ke rang 15. Rang 15 yaitu untuk sistem penjumlahan atau perhitungan kendaraan. Jadi di sini saya menggunakan komparator untuk menghitung jumlah kendaraan yang masuk maupun yang keluar. Sini kita pilih yang ini. 1, 2, 3. Counter. Pakai counter. Mohon maaf. Saya di sini pakai counter. Oke, kita di sini simpan terlebih dahulu. Kita kasih komen. Sistem otomatis. Kalau kita beri komen di sini saja di nama, itu sistem perhitungan jumlah kendaraan. Bentar. Oke, yaitu kita masukkan itu kontak sini, sini. Ini kita masukkan juga kontak lagi. Oke, kemudian kita sambungkan terlebih dahulu. Kita sambungkan ke reset. Ini kita sambungkan sini, lalu kita sambungkan ke S. Bukan ke S, tapi ke CU-nya. Mau kita masukkan ke CU, oke. Nah, yang ini sambungkan. Kita masukkan ke CD. Oke. Selanjutnya kita beri coil. Jadi ketika nilai terpenuhi, coil tersebut akan menyala.
Kita kasih alamat koilnya M8. Kemudian ini operatornya kita ubah setting ke maksimal 10. Bentar. Di sini 10. Play. Oke, kita beri di sini alamat alamat I 0.3, yaitu untuk reset. Dan ini juga kita beri alamat untuk ke HMI-nya PM3. Enter. Sini pula kita beri alamat yaitu key 0.5. Bentar. Oke, di sini beri alamat sebagai memori 7. Bentar. Sini juga kita beri alamat yaitu key 06. Key 0.6. Oke, selesai untuk rang sistem perhitungan jumlah kendaraan otomatis maupun manual sudah selesai. Baik, selanjutnya kita ke rang 16. Rang 16 ini baru untuk parkiran satu, dan untuk parkiran dua sistemnya pun sama, yang bedanya hanya hanya penamaannya saja. Oke, sehingga kita lanjutkan dulu untuk selesaikan untuk parkiran satu. Untuk rang 16 kita beri komen. Di sini kita tulis display jumlah kendaraan untuk ke HMI-nya P1 atau parkiran satu. Sini kita kasih di sini kita kasih compression block. Kita beri alamat, untuk alamatnya persen MW 0 titik 2 sama dengan persen C0 titik tiga. Oke, ini adalah untuk menampilkan display ke HMI-nya. Untuk rang 16 sudah selesai, lanjut ke rang 17. Rang 17 yaitu sebagai sistem manual parkiran satu. Sistem manual parkiran satu. Untuk terbang masuk kita beri komen terbang masuk, enter. Kita masukkan koil, kita masukkan lagi kontak. Maaf, untuk masukkan kontak ini kita masukkan kontak yang ecek, kontak lagi, kontak. Nah, sekarang kita masukkan koil, beri alamat. Untuk kontak ini kita beri alamat key 0.1. Bentar. Alamat ini kita beri alamat yaitu key 8. Oke, terus kita kasih nama NC. Ini kita kasih alamat yaitu I9. Oh, 9. Beri alamat yaitu untuk out 2. Ini sudah membedakan kedua. Oke, ini beri alamat juga ini sebagai kontak, sebagai saklar atau tombol on off. Ini sebagai tombol on off untuk buka, dan ini untuk tutup pada sistem manual parkiran itu pada gerbang masuknya. Oke, kita di sini kita beri MW27. Bentar. Dan untuk di sini kita beri M8.
8 dan untuk di sini kita kasih Q 0,5. Bentar. Oke, kita masukkan lagi kontak untuk ke memorinya, untuk ke HMI-nya. Kita kasih legend juga di sini. Oke, kita beri alamat. Ini alamatnya yaitu Q 0 untuk lampu standby 0,1. Karena sistem manual ketika lampu standby nyala maka sistem manual bisa berjalan. Dan untuk lampu run atau lampu ketika on atau ketika start maka standby akan mati. Lampu sistem otomatis pun akan berjalan sesuai dengan instruksi yang ada pada soal. Oke, ini juga kita beri alamat. Alamatnya M26. M26 untuk HM-nya. Kita tulis di sini manual masuk. Sini juga kita kasih alamat yaitu key 0,5 untuk latching. Oke, untuk gerbang masuk sudah selesai. Lanjutnya ke rang 18 yaitu untuk gerbang keluarnya. Untuk gerbang keluarnya kita masukkan kontak terlebih dahulu. Kontak, kontak. Kita masukkan ini. Kontak lagi. Kontak. Dan kita masukkan coil. Coil. Oke. Sini kita beri komen. Gerbang keluar. Bentar. Dan kita masukkan lagi kontak di bawahnya yaitu untuk ke HMI. Oke, di bawahnya kita kasih kontak untuk latching. Kita sambungkan. Oke, selanjutnya kita beri alamat. Ini Q 01, lampu standby. Bentar. Ini kita beri alamat untuk sensor keluar atau untuk tombol keluarnya. Button keluar. Keluar untuk buka pintu gerbang. Kita kasih I10. Kita kasih 0,10. Bentar. Sini kita tulis INC 2. Bukan. Oke. Ini juga kita alamat M29. Bentar. Sini kita beri alamat I 0 titik berarti titik 11. Bentar. Kita kasih alamat out 2 keluar. Bentar. Oke, di sini koilnya kita kasih alamat yaitu I 0,6. Bentar. Sini juga kita beri alamat Q 0,1. Ini kita beri alamat untuk ke HMI-nya M28. Bentar. Kita kasih alamat, kita kasih nama atau komen manual. Jadi saja kita beri alamat juga ini, alamatnya yaitu 06 Q 0,6 untuk latching. Oke, selesai untuk parkiran 1 sudah selesai, dan untuk parkiran kedua untuk sistemnya pun sama, hanya dibedakan oleh addressnya atau alamat-alamatnya. Baik, selanjutnya kita save terlebih dahulu. Baik, setelah di save kita beri nama yaitu nama npm atau bebas terserah itu. Oke, dan untuk sistem yang keduanya atau parkiran keduanya pun sama, dan agar lebih
cepat saya membuatnya, dan saya udah membuatnya agar lebih mempercepat dalam proses video. Jadi saya membuat yang keduanya. Untuk sistem keduanya seperti ini, sistem otomatis gerbang masuk parkiran 2, yaitu lampuran sama seperti sistem yang pertama. Lampuran INC masuk yaitu untuk sensor 1. Kemudian ini untuk memori M30 tersebut untuk dimasukkan ke HMI-nya. Kemudian ini juga adalah kontak NC untuk mematikan. Ini juga sama, yaitu C1, yaitu counter. Jika counter terpenuhi, maka M9 tidak akan menyala. Jadi counter tidak akan menghitung selama parkiran tersebut penuh atau counter tersebut mencapai 10. Kan maksimal dari soal kita harus masukkan 10. Ini saya masukkan counternya maksimal 10. Ketika 10 maka tidak bisa masuk lagi. Oke, untuk rang ke-20, tadi rang ke-19, rang 20 pun sama seperti parkiran 1, yaitu saya masukkan M9, M9 dari rang 19 di sini. Ketika dia nyala maka dia akan menghitung. Setelah menghitung, M10 menyala dan akan membuka gerbang. Oke, untuk rang 21, lampuran out Oke, maaf, out masuk, dan juga untuk HMI-nya sama seperti parkiran 1. Ketika ini ada mobil untuk masuk P2, kemudian ini menyala M11, dan juga ketika M11 menyala maka ini akan menghitung. Selama proses menghitung, M12 pun menyala. Setelah proses menghitung, M12 nyala, maka ini akan dimatikan oleh timer 5. Dan gerbang pun akan membuka, akan menutup. Soalnya ini out masuk. Jadi out masuk tersebut gerbang turun ketika mobil masuk untuk sensor yang keduanya. Oke, untuk display timer di sini display timer saya masukkan MW6 untuk ke HMI-nya pakai MW gerbang masuk. Ini untuk sistem gerbang keluarnya sama seperti gerbang masuk untuk sistemnya. Semuanya sama seperti parkiran 1 dan parkiran 2 pun sama. Untuk display kendaraan bagi berikut untuk gerbang keluar dan gerbang masuk. Ini adalah program yang saya buat sesuai dengan instruksi yang telah diberikan. Oke, baik, selanjutnya kita uji coba terlebih dahulu. Kita klik di commissioning. Kita pilih launch simulator. Bisa Ctrl B juga langsung. Kita tunggu. Dan ini bisa kita minimize saja. Jangan lupa sebelum kita ke programmernya, kita harus start controller dulu. Oke, kita selesai. Sekarang bisa masuk ke programming. Programnya bisa dilihat sebagai berikut. Di sini kita dari awal terlebih dahulu. Oke, yang atas. Oke, sistem sudah berjalan. Di sini kita bisa klik F1 dan F0. F1 untuk 1. Oke, manual. Ketika tombol 1 di tombol start ditekan, maka lampu run pun menyala dan mematikan lampu standby. Setelah ini reset lampu. Setelah lampu run nyala, maka sistem otomatis gerbang parkiran pun akan menyala. Karena di sini
saya memasukkan key 0.0 yang keluaran atau inputan atau keluaran dari lampu tadi atau lampuran. Ini kan ada keterangan lampuran. Lampuran nyala, maka ini pun akan nyala. Gerbang masuk parkiran satu. Jadi ketika mobil mengenai INC masuk, sensor satu, kita klik, oke, maka dia akan menyalakan M0 dan juga akan menyalakan timer pertama. Jadi ketika dia nyala, maka timer akan menghitung sebelum membuka pintu gerbang. Setelah menghitung selama 2 detik, maka gerbang pun akan membuka yang di inputan melalui M1. Dan untuk keluar, out masuk, untuk out masuknya, jadi ketika gerbang kita mobil terkena sensor satu, kemudian sensor satu masuk, kemudian terkena lagi sensor 2 masuk, maka mobil akan terkena sensor terlebih dahulu. Truk, ketika sudah selesai melewati sensor, dia akan tetap menyala. Setelah mobil keluar dari sensor tersebut, maka timer akan menyala selama 2 detik dan gerbang pun akan menutup kembali. Dan ini adalah untuk display masuknya, display timer. Bisa dilihat nilai timer 2 dan MW3 sama 0, ini 0. Ketika kita tekan, maka di sini akan 1 dan 0 lagi. Jadi akan menampilkan display timer. Selanjutnya itu untuk gerbang masuk. Ini adalah gerbang masuknya yang tadi yang di atas. Jadi jadi ketika kita tekan tombol atau ketika terkena sensor masuk injek, maka gerbang akan membuka. Ketika timer sudah berjalan, gerbang akan membuka. Sebentar. Gerbang akan membuka. Nah, ketika mobil terkena sensor kedua masuk, contoh kita klik ini, oke, maka gerbang akan menutup kembali yang dimatikan oleh M3 atau timer 1. Selanjutnya untuk gerbang keluar. Ketika ada sensor mobil atau motor atau kendaraan terkena sensor satu keluar, maka dia akan menyala dan timer 2 pun akan berjalan, TM2 akan berjalan dan akan jadi menyalakan M5. Dan M5 tersebut akan menyalakan gerbangnya di bawah. Nah, ini gerbangnya akan menyala. Kemudian ketika kendaraan tersebut sudah melewati sensor satu keluar, kemudian terkena lagi sensor kedua, dia akan terkena terlebih dahulu, kemudian sensor tersebut ketika mobil tersebut sudah keluar habis semuanya, maka sensor tersebut akan menyalakan timer. Timer akan menghitung selama itu, timer akan menghitung dan juga akan mematikan gerbang. Gerbang tersebut akan menutup selama 2 detik. Setelah 2 detik, maka gerbang tersebut akan menutup. Selanjutnya ke sistem perhitungan. Jadi kan sudah saya klik 2 kali, maka counter akan berjalan. Ini udah masuk 2 mobil. Dan akan lebih jelasnya kita masuk ke HMI-nya.
Sebelum lanjut, kita ke sistem manual parkiran. Nah, ketika sistem manual parkiran mau ditekan, tidak bisa karena lampu standby itu tidak nyala karena lampu run nyala. Jadi sistem otomatis sudah berjalan. Nah, untuk mematikannya, kita matikan terlebih dahulu tombol stop. Oke, kalau tombol stop ditekan maka lampu standby akan menyala. Nah, sistem manual tersebut bisa dijalankan ke bawah, ke bawah. Oke. Nah, ini pada halaman 17 sistem manual parkiran gerbang satu masuk. Lampu standby menyala, maka sistem manual parkiran satu masuk bisa kita gunakan atau kita fungsikan. Pertama, kita klik terlebih dahulu yang tombol ini INC2 buka. Kita klik, kemudian kita lampu hijau menyala, maka mobil tersebut sudah masuk dan gerbang pun sudah buka. Gerbang pun membuka. Nah, gerbang pun akan buka dan membuka. Kemudian kita klik lagi di sini, waktu satu, maka gerbang pun akan menutup kembali dan konter pun akan berjalan lagi selama naik lagi, yaitu kendaraan sudah masuk, yaitu tiga. Oke, kemudian gerbang keluar, klik gerbang keluar, lampu gerbang pun akan menyala, gerbang pun akan membuka, dan klik ini juga yang out keluarnya, maka konter tersebut akan berkurang dua. Jadi kendaraan tersebut akan berkurang menjadi dua. Dan ini untuk displaynya sama dua. Oke. Dan untuk parkiran kedua pun sama sistemnya seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke HMI-nya. Masuk ke HMI-nya. Oke, pada bagian ini kita pilih create new project. Kita next. Sini kita beri nama. Bebas, terserah. Mau beri nama apapun. Target. Kita ini pilih yang HMIG XU series. Dan ininya yang HMG XU 312 kali 800. Yang ini karena untuk mengeluarkan alamat IP. Next, kita klik yang ini. Kita samakan yang tadi yang ada di ini. Ini samakan. Ini satu. Ininya 255. Oke, next. Ininya ADD. Kita pilih yang Modbus TCP IP dan Modbus Equipment. Oke, finish. Baik, itu selanjutnya kita buat dulu desainnya. Membuat parkirnya. Sini kita beri, kita klik ke sini, di sini, klik tombol ini, kita masukkan sini, beri, oke,
Buat jalannya terlebih dahulu, kita beri warna. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi sama beri warna. Kita saja. Ini masukin semua. Oke, udah selesai. Kemudian kita buat panel terlebih dahulu. Panelnya buat ini beri warna putih. Putih. Oke, kita sini. Ini adalah untuk switch tombol. Sini, pilih sini tombolnya. Sini cari di browser yang kita inginkan. Contohnya saya menggunakan ini. Oke, ini yang primitif. Ini switch. Kita ganti bit. Lalu kita masukkan momentary on. Itu untuk sistem. Jadi sistemnya on off itu. Satu dua. Jadi yang switch lamp. Jadi ketika ditekan ada warna gitu. Nyala. Dan kita masukkan alamat untuk menyalakannya. Sebelum itu kita buat tulisannya. Ini kita copy saja. Cepat. Kita copy lagi. Kita ini beri warna. Warnanya kita ganti jadi warna. Kita ke color. Jadi ketika kita switch lamp ditekan maka warna off dan on pun akan menyala. Tapi ketika ini switch doang maka yang ini tidak berfungsi. Hanya ini saja satu. Oke, kita buat ini saja. Sini kita beri warna yang hijau tua. Ketika dia ditekan maka hijau muda. Oke, oke seperti itu untuk memberikan warna. Kemudian kita beri label. Kalau mau bisa pakai label. Di sini pilih statis. Tulis on. Oke, oke. Kemudian ini pun akan jadi on. Ini juga kita beri warna kuning. Ini kita masukkan untuk emergency. Ini kasih warna kuning. Ini tua. Ini kasih kuning. Oke. Beri label. Label. Banyak tapi kita sini. Oke. Ke sini. Ini untuk off. Label off. Color. Warnanya warna merah. Dan tua. Ini merah cerah. Oke. Kita label dulu. Labelnya kita tulis off. Off. Oke. Ini kita juga beri alamat. Beri warna. Pit lamp. Oke. Colornya kita kasih warna biru. Biru dongker. Ini biru cerah. Kita itu. Oke. Oke. Beri label. Ini ganti statik.
R T. Oke, oke. Kemudian kita masukkan lamp lampu, klik di sini, kasih lampu untuk indikator. Yang ini sudah. Kemudian kita kasih warna, warnanya sesuai keinginan. Contohnya saya mau kayak ini hijau yang sesuai keterangan. Ini hijau cerah. Dan kita oke. Kita oke. Sini kita perkecil. Oke, sudah. Di sini kita copy agar lebih cepat. Copy. Oke, kita kopikan. Copy. Oke, setelah itu kita beri warna. Yang ini kita untuk standby kita warna kuning. Ini kuning, kuning tua. Ini kuning cerah. Oke, oke. Ini untuk warna merah untuk emergency. Ini warna merah, merah tua. Ini merah tua. Oke. Kemudian kita beri label, di nama label teks. Di sini kita blok, bentar. Dan kita kasih ini, kasih bold, di nama itu panel utama. Panel utama. Oke, warnanya jangan lupa warnanya kita ganti pula. Warna di sini kita ganti hitam. Oke, nah ini untuk panel utama. Agar lebih besar kita pilih yang lebih besar. Oke, kita rapihkan. Oke, untuk pinggirnya bisa divariasikan terserah. Dan bisa pakai biru. Saya akan percepat dalam pembuatan atau proses pembuatan HMI-nya. Baik, untuk pembuatan HMI-nya sudah selesai. Dan ini adalah bentuk HMI yang saya buat. Bisa dilihat. Ini ada panel utama yang saya buat. Ini ada start, stop, reset, emergency. Ini ada display yang mana untuk jumlah kendaraan ketika parkiran 1 itu 10. Ini adalah display untuk parkiran 2. Ini untuk display timer. Jadi timer sensor 1 dan sensor 2-nya yang masuk. Timer masuk parkiran 1, timer masuk parkiran 2, timer keluar parkiran 1 dan timer keluar parkiran 2. Oke, ini untuk panel kontrol manual. Ini ada parkiran 1, parkiran 2, di mana masuk. Ini untuk lampu indikator masuk, ini lampu untuk indikator keluar, ini lampu buka, ini tutup, ini buka, ini tutup. Jangan lupa untuk ketika ini kita inisialisasinya di sini. Ini kita pilih Modbus. Ininya alamatnya yang tadi dibuat. Oke, selanjutnya ini sama untuk parkiran kedua. Di parkiran masuk, masuk, masuk. Ini sensor 1, sensor 2, sensor 1, sensor 2, sensor 1, sensor 2, parkiran 1 dan parkiran ini display untuk menampilkan. Jadi ketika kendaraan sudah ada, ini akan berjalan. Dan untuk pembuatan ini pun, untuk alamat-alamatnya bisa dilihat sini. Klik 2 kali. Ini, ini adalah parkiran 2. Parkiran 2. Oke, untuk
Pembuatannya sama seperti sebelumnya, pilih create new, kemudian ininya ganti sama ini parkiran jadi bolehan. Maaf. Nah ini kan display, ini untuk kontak display yang tadi MW, pakai MW, ini parkiran dua. Nah parkiran dua berarti yang ini ya. Oke, yang properti untuk cara pembuatan ini, kalian ke sini, klik new, kemudian pilih yang integer, ininya ganti nama parkiran, ini parkiran dua. Nah kemudian di sininya kasih alamat, kan tadi parkiran tuh masuk ke ini. Nah di parkiran tuh jadi kita display untuk kontar nih, untuk menampilkan kontar. Oke, saya lupa keluar. Maaf, ada lewat. Hmm. Oke, untuk parkiran pertama kontak. Nah, di sini. Jadi display jumlah kendaraannya. MW 0. Di MW di sini kasih alamat MW 0. Oke. Nah, kemudian klik OK. Karena saya sudah membuat, jadi kita cancel saja. Saya sudah membuat yang ini parkiran dua. Yang ini. Oke, ini untuk yang konternya, yang konter ini. Dan jangan lupa yang konter ini, yang pertama kalian buat, nih, soalnya gini, konter tuh di sini. Saya menggunakan rectangle ini. Nah, biru kan? Kita klik dua kali, yang pilih size. Nah, ininya enable vertical size animation. Kita klik di sini. Dan ininya atur 10. Karena kan jumlah kendaraan yang kita masukkan 10 dan alamatnya yang tadi seperti sebelumnya. Tuh. Dan untuk contohnya seperti ini. Nah, ini kan 10 untuk maksimal jumlah kendaraan. Terus untuk akornya ini maksudnya adalah ketika berjalan, jadi berjalannya di bawah. Kalau top di atas, kalau middle di tengah-tengah. Saya pilih yang bottom. Oke, selanjutnya untuk sensor, ini sensornya berupa switch. Kita klik dua kali. Nah, untuk cara memasukkan sensor atau switch di sini, saya menggunakan yang pertama operasinya operation bit, kemudian pilih momentary on, dan destinationnya pilih klik yang ini. Klik di sini, kemudian kita pilih target. Untuk targetnya sama seperti sebelumnya, kita membuat new variable. Nah, tipenya kan ini untuk push buttonnya atau sensor-sensor kan 0101. Jadi kita pilih yang boolean. Kita ganti variabel namanya bebas terserah. Kemudian ini device address-nya kita masukkan. Kenapa tadi saya bilang bahwa untuk HMI Schneider harus menggunakan memori? Karena ketika menggunakan I itu tidak bisa. Gitu. Jadi pakai M memori. Dan untuk alamatnya kita pilih di sini. Alamatnya berapa? Jadi sensor tadi. Contohnya kan saya menggunakan sensor parkiran satu masuk dengan sistem otomatis. Menggunakan alamat bank otomatis dan satu I 0.6. Dikarenakan HMI tidak bisa menggunakan I, jadi saya makan memori. Memorinya saya menggunakan M24. Ini bisa dilihat di sini. Itu sesuai berat di cancel. Setelah itu klik ADD, maka dia akan masuk ke sini. Kemudian oke.
untuk sensor. Baik. Nah, untuk sensornya seperti itu. Dan untuk sekarang kita lanjut ke cara untuk ininya, gerbang. Gerbangnya saya menggunakan lamp, lem atau lampu. Bisa di sini nih. Oke, lem. Ininya pakai switch. Lampu klik 2 kali sini. Untuk pemasukannya kita bisa di warna sesuai keinginan. Dan kita klik di sini yang ada lampu 2 sini. Kemudian kita targetnya kita cari. Sebelum kita tarik target, kita buat terlebih dahulu. Kita neo. Ininya tipenya tipe apa? Kalau lampu biasanya tipenya boolean. Kita bold. Di sini ada integer. Kita pilih bold. Kemudian addressnya gunakan M atau memori. Bisa untuk memorinya untuk memori keberapa. Lihat di radarnya. Tuh. Untuk saya di sini memakai gerbang masuk P2. Gerbang masuk P2. Bisa dicari di sini. Gerbang masuk P2. Klik kiri properties. Nah, saya udah masuk gerbang yang saya buat, gerbang masuk P2 dengan alamatnya yaitu dikarenakan ini menggunakan key atau inputannya key, jadi kita pilih key. Setelah itu di sini klik klik yang ada 3 di sini kalau memakai key atau disebutnya ini jika memakai nah, jika memakai coil seperti ini, maka di sininya harus klik yang ini yang titik 3, klik. Kemudian ada rak, ada modul, ada channel. Modul ini yaitu di mana kita menambahkan modul modul dari konfigurasi. Jadi modulnya ditambahin lagi modul keluaran. Sedangkan saya tidak menggunakan modul, jadi menggunakan channel. Jadi yang diubahnya hanya rak 0.7, jadi 0.07. Jadi channel 7. Karena kan ini gerbang masuk. Berarti gerbang masuk 2. Saya lihat dari sini gerbang masuk 2. Cari di bawah sistem penyuluhan gerbang masuk 2. Nah, untuk gerbang masuk 2 ada di bawah. Gerbang masuk P2. Nah, gerbang masuk P2 saya menggunakan key 0.7. Karena ini di channel bukan maksudnya tadi itu dikonfigurasi di sini pakai modul. Ada di sini modul-modulnya. Jadi saya tidak pakai modul, jadi saya pakai channel langsung pakai di sini pakai ladder di sini. Jadi menggunakan channel. Yang diubahnya adalah channel 7. Oke. 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 So, oke, selesai. Untuk gerbang seperti itu dan untuk sensor dan untuk lampu pun sama. Lampu lampu pun sama kayak seperti sensor tadi, kayak seperti apa gerbang tadi. Nah, sedangkan untuk sensor saya menggunakan seperti push button dan push button pun sama, pemasukannya seperti itu. Nah, kalau push button, contoh saya buat push button. Tadi kan saya udah buat nih, saya contohkan kembali. Saya menggunakan ini langsung aja. Switch ini, klik di sini. Nah, untuk alamatnya kita pilih yang fit, kemudian pilih memontari on. Tadi saya jelaskan kembali di sini. Kemudian klik ini, kita cari targetnya di mana. Contohnya pada reset, ya, tombol reset. Saya reset di M21, klik di sini. Dan untuk cara membuatnya sama seperti tadi. Ke sini, ininya tetap, ininya bold, dan ininya klik M berapa, M1, M2, M3. Nah, saya sudah ada, saya masukkan ini yang reset. Klik reset, oke. Nah, ketika sudah masuk, ini kan reset. Kemudian ADD, kabit memory on, ADD. Jadi dia sudah masuk ke dalam tombol ini. Oke, tuh. Dan yang lainnya pun sama untuk pembuatan.
seperti berikut seperti tersebut. Baik, selanjutnya kita mulai simulasi. Sebelum kita simulasi, kita pilih book, unbook, kemudian pilih book all, di mana untuk mengecek apakah ada yang error atau tidak program tersebut. Kita klik ke bawah. Oke, kita geser yang di bawahnya. Nah, ketika kondisi dalam normal tidak ada yang error, ini tidak merah. Kalau tidak ada yang merah. Sedangkan kalau kuning ini tidak apa-apa. Jadi ya kalau merah itu berarti error. Berarti aman sekarang. Oke. Setelah itu, setelah aman, di sininya klik di bagian Modbus Equipment. Jangan lupa sebelum kita menampilkan PLC-nya ke komputer kita, kita harus IP address-nya kita masukkan, itu 127.0.0.1. Jadi kita kan tidak punya PLC ini, punyanya komputer. Jadi komputer ini sebagai PLC-nya, alamatnya seperti ini. Dan biasanya pada komputer-komputer atau laptop yang lain pun sama alamatnya seperti ini. Dan untuk IIC-nya jangan lupa checklist. Oke, oke. Dan ininya tadinya kan high word, jadi low word is. Dan oke, setelah itu ini selesai. Dan keyboard lalu simulation. Karena kan ini apa ini gini? Karena dari ininya belum dari laddernya belum kita aktifin. Oke, sebelum itu kita kembali dulu ke sini. Ini, klik ini, kita pilih ini, komunikasi, kita launch platform, simulasikan. Oke, kita tunggu ininya minimize sesuai keinginan. Kemudian jangan lupa untuk menekan start control, fix start. Oke, oke, program pun sudah menyala, sudah berjalan. Kita masuk lagi ke videonya. Kita ke sini, kita ke build lagi untuk mendapatkan target atau untuk inisialisasinya. Kita ke simulasi. Oke, kita tutup. Nah, untuk simulasinya sudah berjalan. Pada posisi awal, lampu standby menyala. Ini adalah lampu standby, ini lampu run, ini lampu emergency. Dalam posisi standby, lampu kuning pun menyala. Nah, kemudian panel kontrol manual bisa digunakan. Contoh, ini kan parkiran satu. Nih, parkiran satu. Kita klik buka. Klik, maka gerbang satu, gerbang masuk akan membuka. Ini menyala. Ini kan warna biru tua, sekarang menjadi warna biru muda. Kita perhatikan. Lalu ininya naik untuk jumlah masuk atau jumlah kendaraan yang masuk. Setelah masuk, kemudian ini membuka. Kemudian kita menutup kembali. Kita klik tutup ini. Maka gerbang masuk pun lampunya pun indikator akan kembali mati. Dan gerbang masuk akan kembali tertutup kembali. Dan untuk jumlah kendaraan baru satu. Nah, lanjut. Kita masuk lagi. Lihat, perhatikan ini. Lampunya juga nyala. Perhatikan ini. Gerbang nyala. Ininya naik. Gerbang itu. Ini ada sistem manual. Oke. Tutup. Naik. Lagi. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Lihat pada gerbangnya. Dan lihat pada indikatornya.
Oke. Naik terus-menerus sampai wall dan juga lihat display jumlah kendaraan. Jumlah kendaraan P1, maksudnya ini P1 adalah parkiran satu, parkiran P2, parkiran 2, jumlah kendaraan yang ada di parkiran satu yaitu 10 sesuai dengan bar graf di sini yaitu jumlahnya sudah penuh. Nah, ketika kita menekan buka lagi, maka tidak bisa membuka gerbang, tidak bisa membuka dan display pun tetap 10. Kenapa? Karena di dalam konter tadi saya sudah masukkan nih sini. Saya sudah masukkan bahwa ketika ketika sudah mencapai 10 konter tersebut akan mematikan tombol tombol manual. Nah, konter tersebut kan MB M8. Nah, ketika M8 aktif atau ini konter sudah mencapai 10, maka lampu M8 akan menyala dan akan mematikan sistem manual parkir atau lampu. Jadi aman jika mau masuk lagi. Kecuali bisa mobil dan masuk, kendaraan atau masuk dengan cara yaitu adanya satu kendaraan yang sudah keluar. Contoh, ini kan keluar parkiran satu, keluar klik, ini akan berkurang dan gerbang keluar pun akan menyala. Udah tutup, ini lampu indikator pun menyala. Tutup, tutup kembali. Oke, lagi keluar lagi, keluar, setelah keluar, ada yang masuk contohnya, masuk lagi, keluar lagi. Dan tersebut akan berjalan terus menerus sampai kendaraan tidak ada maupun kendaraan sudah ada. Setelah penuh, maka tidak parkiran tersebut tidak bisa dimasuki lagi kendaraan. Selanjutnya parkiran kedua, parkiran kedua pun sama, ini nyala, display kendaraan pun nyala. Ini bisa dua-duanya bareng karena kontennya berbeda. Lihat ini nyala, nyala. Ini pun sama, jika sampai 10 dia tidak bisa mengisi lagi. Atau kendaraan tidak bisa masuk. Ini 7 dan 8, ini naik, ini nyala gerbang, itu kembali. Ini ada sistem sama ini 9, 10, ini 10 berpenuh. Ketika kita klik tombol lagi, maka tidak bisa karena konten tersebut telah mematikan tombol ini, jadi tidak bisa. Maka sudah penuh kecuali kendaraan bisa masuk ketika ada kendaraan yang keluar. Contohnya, maka adalah bisa kendaraan masuk lagi. Oke, terus lanjut seperti itu terus sampai kendaraan ada maupun tidak ada. Nah, selanjutnya yaitu sistem otomatis, di mana ini adalah sistem manual, panel kontrol manual, kemudian sistem otomatis yaitu ketika tombol start ditekan. Ini ketika start ditekan. Ketika start ditekan, klik, maka lampu standby akan mati dan lampu start akan menyala, laporan menyala. Maka sistem manual tidak bisa digunakan. Coba.
Sebagai berikut, contoh kita klik buka, maka tidak akan berfungsi. Ini juga tidak akan berfungsi. Ini sama referensi satu. Oke, nah sistem manual, sistem otomatis sedang menyala dan sistem manual mati. Karena standby pun mati, maka sistem manual pun mati. Indikator jumlah display kendaraan. Oke, contoh ada di parkiran satu. Ketika kendaraan ada yang masuk, maka terdeteksi oleh sensor satu. Klik sensor satu, maka timer akan menghitung. Kemudian gerbang pun akan membuka. Hitungnya selama 2 detik. Ini ada P1 untuk warna hijau, yaitu sensor satu masuk, warna merah sensor 2 masuk. Kemudian ketika mobil sudah terkena sensor kedua dan sudah melewati sensor kedua, maka sensor akan aktif dan akan menyala, gerbang pun akan menutup. Jadi ketika timer berjalan, ketika ke sensor 2 terkena oleh mobil atau sesudah melewati mobil, maka sensor kedua akan menghidupkan timer dan timer akan mematikan gerbang selama 2 detik. Dan begitu pun seterusnya. Contoh lagi, maka timer akan menghitung. Setelah itu mobil akan lewat, lewat, timer juga akan menghitung lagi selama 2 detik dan gerbang pun akan mati. Untuk jumlah kendaraan pun akan masuk. Sekarang menjadi 5 kendaraan pada parkiran saya. Lanjut lagi, contoh timer akan berjalan. Oke, sensor 2 menyala, timer juga akan menjalan, lalu gerbang akan tutup, dan seterusnya. Kemudian untuk sensor keluarnya, ketika ada kendaraan yang keluar, terkena sensor satu, maka gerbang akan menyala dalam waktu 2 detik. Tunggu dulu, maka gerbang menyala waktu 2 detik. Kemudian mobil udah keluar, timer akan berjalan. Dan gerbang pun akan menutup setelah waktu 2 detik. Sini, timer masuk dan timer keluar. Dan seterusnya. Coba lagi. Klik lagi. Sensor terus. Ini tuh 2. Nah, ini pun akan berkurang. Kendaraan tersebut juga akan berkurang. Dan ini juga jadi 4. Selanjutnya untuk sistem otomatis pada parkiran kedua. Ketika ada mobil masuk, terkena sensor, maka akan menghitung, gerbang akan membuka, dan ketika kita terkena lagi sensor keduanya, maka gerbang akan menutup dalam waktu 2 detik. Setelah mobil lewat, kemudian gerbang akan menutup waktu 2 detik. Untuk sistem keluarnya pun sama. Ini juga ketika sudah mencapai batas, nyala, tak. Nah, itu lagi. Ini kendaraan 9. Sekarang sudah 10 waktu jalan. Itu lagi, maka tidak bisa. Maka gerbang tidak akan masuk karena parkiran sudah mencapai batas maksimum yaitu 10 kendaraan. Maka kan caranya ada yang keluar sini. Jadi kita klik sini. Baru berkurang 9. Nah, ini akan belum hitung. Kurang lagi. Dan dihitung seterusnya. Dan gitu. Tambah lagi. Keluar lagi.
dan begitu pun seterusnya. Kemudian selanjutnya itu tombol stop. Ketika tombol stop ditekan maka lampu untuk nyala pun akan kembali mati. Tekan tombol stop, lampu run pun akan mati. Stop, maka lampu standby pun akan menyala kembali. Tekan lagi, maka lampu ini akan menyala. Ketika ditekan stop, lampu standby akan menyala dan parkiran secara manual pun akan bisa beroperasi kembali. Dan untuk secara otomatis tidak bisa karena lampu run tidak menyala. Oke, lampu standby menyala, maka ini pun bisa menyala dan seterusnya. Kemudian ketika tekan emergensi atau tombol emergensi tekan, maka semua sistem otomatis, sistem manual tidak bisa berjalan. Sebagai berikut, kita tekan, tidak bisa membuka gerbang. Dan juga ketika ditekan, bisa membuka. Remote pun mati. Dan lampu indikator untuk emergensi pun menyala. Lampu warna merah dan berkedip selama 1 detik sekali. Bisa dilihat sebagai berikut. Dan untuk mematikan lampu emergensi, kita bisa mengklik reset. Maka lampu kembali ke mode standby. Dan seterusnya. Kembali lagi ke start. Seterusnya. Ini akan naik. Kemudian mobil masuk. Menghitung dan mobil pun menjadi masuk dan penuh. Sekarang kendaraan parkiran 2 yaitu 9 dan kendaraan parkiran 1 berjumlah 3. Baik, itulah sistem parkiran 2 lokasi dengan menggunakan matching basic export dan Visio. Oh, kembali. Oke. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.